Penggolongan akun, aset lancar dan aset tidak lancar. Poin yang akan dibahas, berikut garis besar dalam pembahasannya. 1. Apa itu aset? 2. Aset lancar. 3. Aset tidak lancar. Keempat, perbedaan aset lancar dan aset tidak lancar. Apa itu aset? Aset adalah semua kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh individu atau entitas yang memiliki nilai ekonomis dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Aset memainkan peran penting dalam keuangan karena mereka mencerminkan kemampuan entitas untuk menghasilkan pendapatan atau memenuhi kewajiban. Aset dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan sifat penggunaannya, yakni 1. Aset lancar, kedua aset tidak lancar. Aset lancar. Aset lancar adalah aset yang dapat dikonversi menjadi uang tunai atau digunakan dalam operasi bisnis dalam waktu kurang dari 1 tahun. Aset ini biasanya memiliki sifat yang sangat likuid dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional harian perusahaan. Aset lancar memiliki jenis-jenis di dalamnya, seperti 1. Kas dan setara kas. Kedua, piutang usaha. 3. Persediaan. Keempat, investasi jangka pendek. Kelima, beban dibayar di muka. Aset tidak lancar. Aset tidak lancar adalah aset yang memiliki umur lebih dari 1 tahun dan tidak mudah dikonversi menjadi uang tunai dalam jangka pendek. Aset ini digunakan untuk mendukung operasional jangka panjang dan menghasilkan pendapatan dalam jangka panjang. Dalam aset tidak lancar terdapat beberapa jenis sebagai berikut. Pertama, aset tetap. 2. Aset tak berwujud. Ketiga, investasi jangka panjang. 4. Aset lain-lain. Aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud memiliki bentuk fisik yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Aset ini tidak untuk dijual kembali, tetapi digunakan untuk membantu proses produksi atau operasional. Contoh aset tetap tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, perabot kantor. Aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-fisik yang dimiliki oleh perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, seperti hak legal, lisensi, atau nilai merek. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, aset ini memiliki nilai dan dapat dicatat dalam akuntansi. Contoh aset tidak berwujud. Pertama, hak paten, hak eksklusif atas penemuan atau teknologi. Kedua, merek dagang, brand identitas dagang yang dikenal publik. Ketiga, hak cipta, hak atas karya cipta seperti musik, tulisan, dan desain. Keempat, lisensi, hak untuk menggunakan aset atau menjalankan usaha tertentu. Kelima, goodwill, nilai lebih dari suatu perusahaan saat akuisisi, reputasi, loyalitas pelanggan, dan lain-lain. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah penanaman dana atau aset oleh perusahaan atau individu yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan seperti pendapatan tetap, dividen, atau pertumbuhan nilai. Contoh investasi jangka panjang, saham anak perusahaan atau afiliasi, obligasi jangka panjang, properti yang disewakan bukan untuk dijual, investasi reksadana jangka panjang. Aset lain-lain adalah jenis aset tidak lancar yang tidak termasuk ke dalam kategori aset tetap, aset tak berwujud, maupun investasi jangka panjang, tetapi tetap memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang bagi perusahaan. Aset ini biasanya bersifat khusus atau tidak umum, dan penyajiannya terpisah dalam laporan keuangan agar informasi lebih jelas. Contoh aset lain-lain, uang jaminan, deposit sewa kantor, piutang jangka panjang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Aset pajak tangguhan, deferred tax asset, biaya dibayar di muka jangka panjang. Berikut perbedaan aset lancar dan aset tidak lancar. Contoh persoalan penggolongan akun aset lancar dan aset tidak lancar. PT Layanan Kreatif adalah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang desain grafis. Berikut adalah daftar akun-akun yang dimiliki pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Tentukan penggolongan aset lancar dan nilai total aset
desain yang dapat ditagih dalam waktu 45 hari, Rp60,0 piutang usaha proyek jangka panjang, jatuh tempo dalam 18 bulan, Rp120,0 kas dan setara kas, Rp100,0 peralatan desain grafis, Rp250,0 persediaan bahan untuk proyek desain, Rp30,0 Jawaban persoalan sebelumnya. Mari kita ingat kembali apa saja jenis aset lancar saat menyimak pembahasan materi sebelumnya. Jika sudah bisa kita klasifikasikan menjadi, maka berhubungan dengan penjelasan materi sebelumnya kita dapat mengetahui akun-akun yang masuk dalam penggolongan aset lancar, yaitu piutang jasa desain yang dapat ditagih dalam waktu 45 hari, Rp60,0 kas dan setara kas, Rp100,0 persediaan bahan untuk proyek desain, Rp30,0 jeti. Nilai total aset lancar yang tercatat berjumlah Rp60,0 Rp100,0 Rp30,0 Rp190,0 Lalu bagaimana sisanya? Sisanya itu masuk ke dalam penggolongan aset tidak lancar. 1. Peralatan desain grafis, rupiah ke2.500.000.000 piutang usaha proyek jangka panjang, jatuh tempo dalam 18 bulan 1 tahun lebih, Rp120,0 Nilai total aset tidak langkar, Rp250,0 Rp120,0 Rp370,0 Kenapa piutang usaha tidak termasuk aset lancar? Dalam akuntansi, syarat utama agar sebuah piutang bisa diklasifikasikan sebagai aset lancar adalah piutang tersebut harus dapat ditagih atau diperkirakan akan diterima dalam waktu maksimal 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Dalam pernyataan bahwa piutang usaha proyek jangka panjang jatuh tempo dalam 18 bulan, Rp120,0 di mana 18 bulan ini sudah melebihi dari waktu maksimal atau sudah dalam waktu 1 tahun lebih. Karena melebihi 12 bulan, maka tidak memenuhi syarat aset lancar dan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar, lebih tepatnya dalam kategori piutang jangka panjang. Sedangkan, pernyataan bahwa piutang jasa desain yang dapat ditagih dalam waktu 45 hari, Rp60,0 di mana 45 hari ini terhitung 1 bulan lebih saja kan? Karena kurang dari 12 bulan, maka dikatakan